warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak kelas 7A sampai 7F yang Pak Nur sayangi dan Pak Nur banggakan? Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bab 4, yaitu tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang dibingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu tentang keberagaman dalam masyarakat yang ada di Indonesia. Ya, karena pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang subbab yang pertama, yaitu tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Indonesia itu beragam. Lalu yang kedua, yaitu kita akan mempelajari tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia. Oke, suku bangsa juga disebut sebagai etnik. Nah, menurut Kunchoro-Ningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran serta identitas tersebut. Jadi, suatu suku bangsa itu memiliki budayanya sama serta terikat oleh identitas. Iya, begitu. Nah, suku bangsa juga memiliki ciri-ciri yang mendasar, ya. Antara lain bahasa daerahnya sama, adat istiadatnya sama, sistem kekerabatan, kesenian daerahnya juga sama ya. Antara kesenian musik, kesenian tari, dan lainnya. Dan juga tempat di mana suku itu berasal. Oke. Selanjutnya, ini adalah persebaran suku yang ada di Indonesia, yang dimana di Pulau Sumatera itu ada suku Aceh, suku Nias, suku Batak, suku Minangkabau. Ya, di Jawa sendiri itu meliputi beberapa suku yang mendominasi, yaitu suku Jawa, suku Sunda di Jawa Barat, suku Betawi, suku Banten, dan lain sebagainya. Nah, di Kalimantan ada suku Dayak, ada sedikit suku Melayu ya, karena Pulau Kalimantan itu berdekatan dengan Malaysia. Seperti itu. Nah, di Sulawesi di sana ada suku Gorontalo, suku Minahasa, suku Bugis, seperti itu. Dan di Papua itu ada masyarakat suku Dani, suku Asmat, dan suku Ekaki ya. Seperti itu. Oke. Nah, kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia itu sangat beragam. Kenapa? Karena hal ini dibentuk oleh kondisi geografis dan kondisi sosial yang ada di setiap daerah di seluruh Indonesia. Nah, kondisi suatu daerah dengan daerah lainnya itu memiliki berbagai perbedaan. Kenapa begitu? Ya, kita ambil contoh masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan akan lebih sering menggantungkan hidupnya bermata pencaharian sebagai petani. Karena apa? Karena di daerah pegunungan itu lahannya adalah cocok untuk lahan pertanian. Nah, sedangkan masyarakat yang hidup di daerah pesisir ya, dekat dengan pantai, maka mata pencahariannya itu mayoritas sebagai nelayan. Nah, keragaman bangsa Indonesia tampak pula dalam berbagai seni kehidupan. Iya, di Indonesia itu banyak sekali memiliki budaya, misalnya dalam bentuk tarian, dan penyanyian seperti itu. Seperti contoh di pojok kanan atas ya, yang pojok kiri atas yang ini merupakan tari saman yang ada di Aceh. Terus di kanannya lagi ada tari tortor dari suku Batak. Di sampingnya lagi ada tari piring ya, tari piring dari Minangkabau. Yang ini adalah tari jaipong ya, dari Jawa. Terus sampingnya lagi ini juga dari Jawa Timur ya, dari Reog, ada Gambyong, ada tari kecak dari Bali, seperti itu. Nah, tidak hanya kesenian tari, tetapi bangsa Indonesia juga mempunyai nyanyian-nyanyian daerah. Banyak sekali nyanyian-nyanyian daerah karena setiap daerah itu biasanya mempunyai nyanyian-nyanyian khas ya, yang mencirikan identitas dari daerah tersebut atau dari suku tersebut. Yang pertama yaitu nyanyian Tumong Jumpo dari Aceh, terus Butet dari Sumatera Utara, Soleram dari Riau, Dendang Nelayan dari Kepulauan Riau, terus Kicir-Kicir dari DKI Jakarta, Es Lilin dari Jawa Barat, terus Gambang Suling dari Jawa Tengah, Sue Ora Jamu
dari DIY, Ratu Anam dari Bali, dan Aik Kapus dari Kalimantan Barat. Dan tentu ada nyanyian banyak lagi yang ada di Indonesia. Nah, keberagaman suku bangsa dan budaya tidak menghalangi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini akan terwujud apabila adanya sikap toleran atau sikap toleransi yang dimiliki setiap warga negara. Maka kita harus menyadari bahwa keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia itu merupakan sesuatu kekayaan bangsa yang menjadi dasar terciptanya persatuan dan kesatuan. Nah, harapannya kedepannya sekarang dan kedepannya rakyat Indonesia memahami akan perbedaan suku, bangsa, dan budaya sehingga seluruh warga yang ada di Indonesia itu tetap dapat menjalin persahabatan, karena yang namanya keberagaman itu adalah lebih dari satu ya. Keberagaman adalah perbedaan yang ada di setiap bidang yang ada di masyarakat. Kalau tidak beragam maka tidak bisa dikatakan beragam, tidak bisa dikatakan sebagai masyarakat yang majemuk seperti itu. Nah, yang ketiga, kita belajar tentang keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Nah, apakah kalian tahu kenapa bangsa Indonesia memiliki keragaman agama yang banyak? Kita tahu, anak-anak semua, bahwa agama yang ada di Indonesia ada berapa? Iya, ada 5 ya. Nah, kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia itu diperlukan oleh bangsa lain. Hal ini yang membuat para pedagang dari bangsa-bangsa lain itu berdatangan ke Indonesia. Karena apa? Karena mereka mencari rempah-rempah yang akan digunakan, dijual untuk menghidupi kehidupannya seperti itu. Tetapi selain mengikuti atau melakukan kegiatan berdagang, mereka juga menyebarkan agama yang mereka bawa dari negaranya. Oke, yang pertama agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu dan Buddha ini dibawa oleh bangsa apa, anak-anak? Bangsa India, iya, yang sudah lama berdagang di Indonesia. Nah, agama Hindu itu memiliki kitab suci yang bernama Weda. Oke. Nah, hari raya umat Hindu adalah Nyepi, Kuningan, Saraswati, Pager Besi, dan Galungan. Tempat ibadahnya apa? Tempat ibadahnya bernama Pura. Ya, ini ya, namanya Pura. Oke. Nah, agama Buddha, selanjutnya ke agama Buddha, yaitu agama Buddha memiliki kitab suci yang bernama Tripitaka. Oke. Hari besarnya itu ada Waisak, ada Asada, ada Katina. Nah, tempat ibadahnya apa sih ya? Tempat ibadahnya di mana? Tempat ibadah agama Hindu adalah wihara atau vihara seperti itu ya. Mungkin di dekat rumah kalian ada yang memiliki dekat dengan salah satunya, entah itu pura apa entah itu seperti itu. Nah, yang berikutnya yaitu agama Islam. Yang ketiga agama Islam yang dibawa oleh pedagang Gujarat dan Persia sekitar abad ke-13. Oke. Apa sih kitab suci agama Islam ya? Kitab sucinya adalah Al-Quran. Hari rayanya apa saja? Ada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, tempat ibadahnya di mana atau apa namanya? Ada dua ya, ada masjid dan musola. Kalau masjid itu buat Jumatan ya, bisa buat Jumatan, kalau musola tidak bisa. Oke. Yang berikutnya yaitu agama Kristen dan Katolik. Ya, agama Kristen dan Katolik itu dibawa oleh bangsa Eropa ya, yang berdagang, yang merantau ke Indonesia atau singgah ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah seperti itu. Nah, kitab sucinya apa? Kitab sucinya yaitu Alkitab namanya. Hari rayanya yaitu hari raya Natal atau hari raya kelahiran Yesus Kristus ya. Terus kenaikan Isa Al-Masih atau Paskah. Nah, tempat ibadahnya di mana? Untuk orang-orang Kristen dan Katolik di gereja ya. Oke. Nah, yang berikutnya yaitu agama Konghucu. Ya, agama Konghucu adalah agama yang dibawa oleh pedagang-pedagang dari Cina. Apa sih agamanya? Ya, apa sih kitab sucinya ya? Kitab sucinya yaitu Sisu dan Wucing namanya. Hari besarnya yaitu tahun baru Imlek
dan Cap Gomeh. Nah, tempat ibadahnya di mana? Tempat ibadahnya di Litang atau Kelenteng. Iya, bentuknya seperti ini, seperti itu. Nah, dari berbagai ajaran agama yang diterima oleh bangsa Indonesia, karena masyarakat Indonesia sudah mengenal kepercayaan seperti animisme dan dinamisme, di mana kepercayaan animisme adalah kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap adanya roh-roh gaib, dan kepercayaan dinamisme adalah kepercayaan masyarakat Indonesia yang percaya tentang benda-benda yang memiliki kekuatan magic atau kekuatan magis, maka agama mengajarkan umatnya untuk berbuat baik dan benar. Ya, dari agama tersebut, kelima agama tersebut, maka rakyat Indonesia bisa memilih menentukan kepercayaannya mau ikut yang mana. Nah, semua agama itu melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran. Itu merupakan perintah dari Tuhan yang wajib dilaksanakan. Kesadaran beragama merupakan perwujudan keyakinan manusia terhadap keberagaman atau keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Sebagai pelajar, kita semua ya wajib mempunyai sikap taat dalam beragama, yaitu dengan apa? Dengan menjalankan segala perintah yang diajarkan oleh agama kita masing-masing dan menjauhi semua larangan agama yang dianutnya. Sebagai pelajar juga kita harus mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati. Iya, saling menghormati satu sama lain, menghargai keberagaman, perbedaan tentang kepercayaan yang dianut oleh rekan kita, saudara kita, atau bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, yang berikutnya, yang keempat adalah keberagaman ras. Keberagaman ras yang ada di Indonesia. Ya, pada dasarnya manusia itu diciptakan dalam kelompok ras yang berbeda-beda, yang merupakan hak mutlak dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, istilah ras sendiri itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu race, balapan gitu ya, atau perbedaan. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, maka menyebutkan ya bahwa ras adalah suatu golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap manusia memiliki perbedaan ras dengan manusia lainnya karena adanya perbedaan ciri-ciri fisik. Ya, jadi kata kunci dari keberagaman ras adalah keberagaman berdasarkan ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik apa? Ciri-ciri fisik adalah ciri-ciri yang bisa dilihat dari kasat mata. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti warna kulit. Oke, terus warna dan bentuk rambut ya. Nanti ada yang hitam, ada yang keriting, bentuknya seperti itu. Terus bentuk mukanya. Bentuk mukanya ada yang lonjong, oval, bulat seperti itu kan. Terus ada ukuran badan. Ukuran badannya gimana? Tinggi, besar, kekar atau dan lain sebagainya. Terus bentuk badannya seperti itu. Bentuk dan warna matanya. Iya, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang biru ya. Terus dan ciri-ciri fisik lainnya. Nah, ras di Indonesia itu ada banyak, tapi yang perlu kalian tahu dan perlu kita pahami ya, yaitu ada 4. Di antaranya seperti apa? Nah, ini adalah ciri-ciri fisik yang di Indonesia. Yang pertama kita belajar tentang ras Malayan Mongoloid. Warna kulitnya apa? Warna kulit dari ras Malayan Mongoloid yaitu sawo matang. Rambutnya apa? Rambutnya ikal atau lurus, bentuk mukanya bulat, bentuk makanya besar atau lebar, terus memiliki tinggi badan 150 sampai 170 cm. Persebarannya di mana? Persebarannya di seluruh Indonesia. Iya, ini adalah ras kita, ras rakyat Indonesia ya, mayoritas masuk ke dalam ras Malayan Mongoloid. Seperti itu. Tapi tidak hanya di seluruh Indonesia saja, di Malaysia, di Filipina ya, di Asia Tenggara itu kebanyakan masuk ras Malayan Mongoloid. Yang berikutnya yaitu ras Melanozoid. Apa sih ras Melanozoid? Ras Melanozoid itu memiliki ciri-ciri warna kulitnya hitam, bentuk mukanya oval dan bulat, bentuk matanya besar ya, hidungnya juga besar dan lebar, rambutnya keriting ya, bibirnya tebal, tinggi badannya sekitar 160 sampai 170 cm. Wilayah persebarannya itu kalau di Indonesia ada di Papua ya. Jadi masyarakat Papua
itu hidung-hidungnya besar, bibir-bibirnya lebar, rambut-rambutnya keriting ya. Terus tinggi badannya 160-an, bahkan ada yang 170. Ya, terus warna kulitnya hitam seperti itu. Yang berikutnya yaitu ras Asiatic Mongoloid. Ras Asiatic Mongoloid ini memiliki ciri-ciri warna kulit kuning, bentuk mukanya oval, bentuk matanya sipit, bentuk hidungnya kecil, mancung juga bentuknya ya. Terus rambutnya lurus atau warnanya pirang, terus bibirnya tipis, tinggi badannya sekitar 155 sampai 165 cm. Nah, wilayah persebarannya di mana? Di Tiongkok, Jepang, Korea gitu ya. Jadi orang-orang di Tiongkok atau di Cina, di Jepang dan Korea itu masuk ke dalam ras Asiatic Mongoloid. Kata kuncinya apa untuk mengingat ras ini? Yaitu ketika kalian mendengar ras Asiatic itu berarti condong ke masyarakat Tiongkok, ya, Jepang, Korea ya, Asiatic kuncinya di situ. Yang berikutnya yaitu ras Caucasoid. Ras Caucasoid ini memiliki ciri-ciri warna kulitnya sedikit kuning, bentuk mukanya seperti hati. Bentuk mukanya kecil, tidak berkelopak ya. Bentuk hidungnya mancung-mancung, rambutnya lurus, warnanya pirang bahkan. Terus bibirnya tipis, tinggi badannya sekitar 165 sampai 180 cm. Nah, persebarannya di mana Pak Guru? Persebarannya di Eropa sana ya. Jadi orang-orang Eropa itu rambut-rambutnya pirang ya, namanya ras Caucasoid. Bahkan ada yang bentuk apa namanya? Warna ya, warna matanya ada yang biru seperti di bawah ini ya, ada yang biru. Nah, kondisi masyarakat di Indonesia yang memiliki keberagaman ras itu berpotensi menimbulkan konflik yang tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat, tetapi juga merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap warga negara harus menjunjung tinggi rasa persaudaraan, kekerabatan, dan persahabatan, sehingga apa? Sehingga akan terwujudnya yang namanya perdamaian. Nah, hal ini sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa bangsa Indonesia itu menjunjung tinggi harta dan martabat manusia tanpa membeda-bedakan ras. Iya, karena semua yang ada di Indonesia itu kita memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, yang berikutnya yang kelima kita akan belajar tentang keberagaman antar golongan. Nah, apa sih keberagaman antar golongan itu? Jadi keberagaman antar golongan itu adalah keberagaman yang dilihat dari dua sudut. Dua sudut yang memiliki struktur yang ada di masyarakat. Ya. Jadi menurut Syarif Moses ditandai dengan adanya dua ciri-ciri atau dua sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang secara horizontal ya. Horizontal itu mendatar ya, semuanya. Sudut pandang ini memiliki contoh seperti keberagaman suku bangsa, terus agama, adat istiadat, dan pekerjaan hobi. Jadi struktur ini tidak memiliki tingkatan. Oke. Jadi struktur secara horizontal adalah struktur yang tidak memiliki tingkatan, semua sama rata. Apakah suku bangsa yang ada di Indonesia itu memiliki tingkatan? Kan tidak, semua sama, ya kan? Tidak ada suku bangsa yang lebih wah, tidak ada suku bangsa yang lebih kuat, tidak ada suku bangsa yang mendominasi, yang menindas suku bangsa lainnya. Agama juga seperti itu, semua agama sama. Mereka patuh terhadap Tuhannya dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya seperti itu. Nah, sedangkan sudut pandang secara vertikal yaitu naik atau tegak lurus itu memiliki tingkatan atau strata. Ya, strata itu tingkatan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti usia, pendidikan, jabatan, tingkat ekonomi, status sosial, seperti ketua RT, ketua RW, lurah, dan kaum bangsawan.
Usia. Usia itu di usia ada tingkatan balita, ada remaja, ada dewasa, dan ada lansia ya. Terus pendidikan. Pendidikan ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA, dan ada perkuliahan ya. Di perkuliahan itu ada S1, S2, dan S3. Terus jabatan. Jabatan ada CEO, ada founder atau pendiri ya. Terus kalau di sekolah itu ada kepala sekolah, ada guru, ada karyawan, ada siswa, itu kan ada wali murid. Nah, terus di tingkat ekonomi, ya di tingkat ekonomi ada yang tingkat ekonomi kaya, ada yang tingkat ekonomi menengah, dan ada yang rendah seperti itu. Nah, di status sosial ada seperti ketua RT, ketua RW, itu di atasnya ada lurah atau kepala desa ya. Di atasnya lagi ada camat. Nah, seperti itu ya. Jadi keberagaman antar golongan adalah keberagaman yang dilihat dari struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat ada dua, yaitu horizontal dan vertikal seperti itu. Okay? Nah, sebagai negara yang memiliki keberagaman, maka adanya penggolongan yang ada di kehidupan masyarakat Indonesia itu merupakan suatu kewajaran. Namun, keberadaan golongan-golongan yang ada di masyarakat itu dapat menyebabkan terjadinya konflik. Ya. Nah, dari mana konflik itu terjadi? Ya, karena adanya rasa etnosentrisme. Sikap etnosentrisme adalah sikap yang menganggap dirinya atau kelompoknya atau golongannya itu memiliki sesuatu yang paling penting. Jadi golongannya atau kelompoknya atau dirinya itu menganggap dirinya itu paling baik dan paling sempurna. Sedangkan kelompok lain atau golongan lain itu memiliki banyak kekurangan atau bahkan tidak sempurna. Ya, jadi sikap etnosentrisme adalah sikap yang menganggap dirinya paling benar atau paling sempurna. Nah, keberagaman antar golongan ini tidak boleh menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan yang ada di masyarakat. Adanya keberagaman antar golongan harus menjadi pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dan juga sebagai pendorong tumbuhnya kesadaran setiap warga negara akan pentingnya pergaulan. Demi apa? Untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Misalnya golongan kelas tinggi membantu golongan kelas rendah. Nah, dari situ maka akan tercipta persatuan dan kesatuan gotong royong ya. Nah, oleh karena itu ciri golongan itu tidak boleh ditunjukkan dalam kepentingan nasional. Ya, jadi kita tidak boleh mementingkan atau menonjolkan identitas kita yang nantinya akan menumbuhkan sikap etnosentrisme atau sikap paling benar. Oke. Nah, demikianlah pelajaran daring yang dapat Pak Nur sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan chat Pak Nur atau bisa ditanyakan pada saat pembelajaran yang ada di kelas. Oke, sampai bertemu di kelas daring selanjutnya ya nak. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.